Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina sebagai moderator dari kelompok 8. Topik presentasi hari ini yaitu membuktikan roman sebagai suatu genre prosa fiksi dalam tataran khasana sastra Indonesia. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada Pia Nurpadiah dengan NPM 2050300027. Dan yang kedua ada Diana Faturrahman dengan NPM 2050300037. Dan ada saya sendiri dengan NPM 2050300020. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Via Nurfadiah dengan nomor NPM 2050300027. Lahir pada 2 September 2002, tempat tinggal di Bekasi. Selanjutnya ada Diana Faturrahman dengan nomor NPM 2050300037. Lahir pada 10 Mei 2002, tempat tinggal di Bandung. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Cynthia Agustina, dengan nomor NPM 2050300020. Lahir pada 9 Agustus 2001, tempat tinggal di Bandung. Pertama, di sini saya akan menyampaikan latar belakang masalah. Prosa dalam kesastraan sering disebut dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yakni prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisian yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Juga saya akan membahas tentang pengertian prosa fiksi. Pengertian kata prosa diambil dari bahasa Inggris prose. Kata ini sebenarnya menyaran pada pengertian yang lebih luas, tidak hanya mencakup pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tapi juga karya non-fiksi seperti artikel, esai, dan sebagainya. Agar tidak terjadi kekeliruan, pengertian prosa pada buku ini dibatasi pada prosa sebagai genre sastra. Dalam pengertian kesastraan, prosa sering diistilahkan dengan fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Prosa yang sejajar dengan istilah fiksi dapat diartikan karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, tidak sungguh-sungguh terjadi di dunia nyata. Tokoh, peristiwa, dan latar dalam fiksi bersifat imajiner. Hal ini berbeda dengan karya non-fiksi. Dalam non-fiksi, tokoh, peristiwa, dan latar bersifat faktual atau dapat dibuktikan di dunia nyata secara empiris. Nah, dalam prosa fiksi juga terdapat unsur-unsur prosa fiksi. Unsur pembangun dari fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu berarti unsur yang berada di luar teks namun tetap saling berpengaruh terhadap penciptaan karya. Namun unsur intrinsik yaitu yang hadir di dalam teks itu sendiri dan membangun keutuhannya. Nah, unsur-unsur intrinsik juga dapat meliputi tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan berarti yaitu pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Tokoh dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama protagonis, yaitu tokoh utama, dan ada juga antagonis, tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis. Nah, di sini juga ada tokoh berkembang yang berarti mengalami perubahan watak atau pandangan dalam cerita. Ada tokoh statis yang tidak mengalami perubahan dalam prosa. Nah, unsur intrinsik juga meliputi alur dan pengaluran, rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Plot setidaknya akan terdiri dari A. Orientasi, masa pengenal tokoh dan dimulainya konflik. Yang B. Komplikasi, masa konflik mulai berkembang dan memuncak
menjadi klimaks. C. Resolusi adalah masa penyelesaian konflik. Nah, di sini juga ada latar. Latar adalah tempat hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Nah, intrinsik juga meliputi gaya bahasa. Gaya bahasa, cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang menggugah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Nah, ada sudut pandang juga. Sudut pandang yaitu cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama atau aku, dan sudut pandang ketiga dia atau mereka. Nah, di sini juga ada tema. Tema yaitu merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Nah, contohnya itu tema kasih sayang, atau tema kekuasaan, atau tema isu sosial, dan sebagainya. Dan terakhir ada juga amanat. Amanat yaitu berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dalam keseluruhan isi prosa. Nah, berdasarkan perkembangannya, prosa fiksi juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu prosa baru dan prosa lama. Berikut adalah penjelasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosa baru atau prosa modern. Nah, prosa baru adalah karya yang penulisannya telah terpengaruh budaya modern Barat. Literasi Barat merupakan pusat peradaban. Berbagai pemikiran inovatif dan baru di dunia di zaman modern, sehingga rumusan baru mengenai sastra juga muncul di sana dan diadopsi oleh seluruh dunia. Nah, di sini juga ada ciri-ciri prosa baru. Ciri-ciri prosa baru yang pertama, bersifat dinamis. Bersifat dinamis itu apa? Yaitu yang berarti mengikuti perkembangan zaman masyarakatnya. Nah, yang kedua ada masyarakat sentris, mengungkap hal sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, yang ketiga ada memperhatikan urutan peristiwa. Memperhatikan urutan peristiwa yaitu melalui pengolahan unsur alur dan pengaluran yang disusun dengan lebih epik. Nah, yang keempat ada bersifat rasional, meskipun terkadang masih meminjam mite dan legenda tertentu, tetap dibedah secara logis. Nah, yang kelima ada penulis tidak anonim dan bentuknya sudah berupa tulisan saja. Contoh jenis prosa baru yaitu ada cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek yang merupakan cerita terbentuk prosa yang hanya fokus terhadap satu tokoh, latar, atau situasi saja, sehingga bentuknya lebih sederhana dan berdurasi pendek. Namun pendek di sini tidak hanya karena ceritanya saja yang berdurasi pendek. Jacob Sumarjo dan Sami berpendapat bahwa ukuran pendek dalam cerpen lebih didasarkan pada keterbatasan pengembangan unsur-unsurnya. Cerpen memiliki dampak tunggal dan tidak kompleks. Nah, di sini juga ada novelet. Novelet adalah kisah yang ceritanya lebih panjang dari cerpen, tetapi masih lebih pendek dari novel. Pengarangan unsur seperti tokoh, alur, dan latar jauh lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan cerpen, namun masih terhitung sempit jika dibandingkan dengan novel. Jumlah halaman novelet berkisar dari 60 sampai 150 halaman. Nah, sedangkan novel adalah kisah berplot yang jangkauan cerita, latar dan tokohnya luas dan memiliki runutan peristiwa yang panjang dan kompleks, berbeda dengan cerpen yang ceritanya tunggal dan dapat diselesaikan dalam satu duduk. Nah, yang terakhir ada roman. Roman adalah cerita yang menceritakan kisah seorang tokoh secara mendetail dan menyeluruh dari lahir hingga akhir hayatnya. Roman adalah bentuk klasik dari cerpen. Biasanya penulisnya juga masih anonimius, meskipun masuk ke dalam kategori sastra klasik, namun tidak menutup kemungkinan masih ditulis di zaman sekarang. Jenis prosa lama klasik, dongeng,
fabel, hikayat, legenda, mite, prosa non-fiksi, esai, resensi, kritik. Pengertian roman. Roman adalah suatu karya sastra yang disebut fiksi. Kata fiksi di sini berarti sebuah karya, hayalan atau rekaan. Roman menggambarkan peristiwa yang mungkin terjadi dengan kondisi yang tidak memungkinkan atau hampir tidak memungkinkan sebagai sebuah kenyataan. Roman adalah sebuah cerita subjektif. Di dalamnya pengarang berusaha menggambarkan dunia menurut pendapatnya sendiri. Berdasarkan penggambaran utama, Rutkowski serta Reichman mengatakan bahwa figuran roman, apabila dalam sebuah roman itu lebih diutamakan penggambaran seseorang atau juga beberapa orang tokoh. Raut roman, apabila dalam sebuah roman itu lebih diutamakan penggambaran sebuah dunia. Hendruk roman, apabila dalam sebuah roman itu lebih utamakan pembentukan pada suatu tindakan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinur Fadia dengan NPM 2050300027. Baik, saya akan melanjutkan materi berdasarkan penitik beratan cerita. Roman ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada roman kriminal dan detektif. Sebuah roman kriminal ini menitik beratkan ceritanya kepada psikologi seorang penjahat. Sedangkan roman detektif ini lebih kepada teka-teki yang harus dipecahkan oleh detektif dengan kemampuan melacaknya. Yang kedua, ada roman petualangan. Pada roman petualangan ini, sang tokoh utama baik sengaja maupun tidak disengaja dalam berbagai macam petualangan terjebak. Nah, roman petualangan ini merupakan jenis sastra yang disukai pada segala zaman karena ceritanya yang menegangkan. Selanjutnya ada roman psikologi. Kwiatkowski menjelaskan bahwa roman psikologi ini adalah jenis roman yang sedikit sekali menceritakan tentang perbuatan tokohnya, tetapi lebih kepada bagaimana keadaan batin tokohnya. Pengarang lebih tertarik kepada penggambaran kejiwaan dan karakter seorang manusia. Selanjutnya ada roman pencintaan. Menurut Wilport, menjelaskan bahwa dari segi bahasa cerita, tema utama roman ini adalah percintaan pada zaman romantik. Dalam arti yang lebih sempit, roman percintaan adalah jenis roman picisan atau trivial roman untuk pembaca wanita yang kebanyakan menyangkut sisi kepahlawanan wanita dengan gaya bahasa picisan sampai kepada akhir bahagia yang tidak dapat dihindarkan dan tidak direalistiskan. Selanjutnya ada roman hiburan. Roman ini dibuat untuk memuaskan keinginan para pembaca terhadap hiburan. Dibandingkan dengan sastra yang lebih berkelas, jenis roman ini tidak bercerita tentang perselisihan yang mendalam dengan permasalahan yang mengharukan, seperti juga melalui bentuk-bentuk dengan gaya baru dan penggambaran yang baru, agar tidak menyulitkan pembaca untuk mengerti jalan ceritanya. Selanjutnya ada roman anak dan remaja. Menurut Kinderjugendroman, tema bahan cerita dan bentuk roman ditulis untuk anak dan remaja, dan biasanya terdapat aspek yang menghibur, mengajar, dan mendidik. Dan yang terakhir, adanya roman pendidikan. Tema dan isi cerita dalam roman ini menitik beratkan pada perkembangan pendidikan tokoh utama dalam cerita. Roman ini disebut juga sebagai roman zaman klasik dan romantik. Pendidikan mempunyai arti kemanusiaan yang sempurna. Roman pendidikan bercerita tentang perkembangan kejiwaan dan karakter seseorang manusia. Baik teman-teman, untuk selanjutnya unsur pembangun roman. Unsur pembangun roman yang pertama adalah tema. Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membangun dasar atau ide utama suatu karya sastra. Nah, tema dalam roman atau novel dapat menawarkan lebih dari satu tema, yaitu tema utama dan tema-tema tambahan. Hal itu sejalan dengan adanya plot utama dan subplot yang menampilkan satu konflik utama dan konflik-konflik pendukung atau tambahan.
Untuk menentukan tema, kita perlu memiliki kejelasan pengertian tentang makna tema itu sendiri. Tema merupakan ide sentral yang mendasari suatu cerita. Menurut Aminuddin, tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang memaparkan karya fiksi ciptaannya. Yang kedua, ada alur. Alur menurut Aminuddin adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Bagi pengarang, alur ini dapat diibaratkan sebagai suatu kerangka karangan yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan keseluruhan isi cerita. Sedangkan bagi pembaca, pemahaman alur berarti juga pemahaman terhadap keseluruhan isi cerita secara runtun dan jelas. Sebab itulah dalam kegiatan membaca novel atau karya fiksi lainnya, kita perlu memahami alur dengan baik. Alur juga dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, ada terbagi dua alur tunggal dan alur ganda. Alur tunggal ini, bila dalam cerita tersebut hanya terdapat satu alur cerita yang berhubungan dengan seorang tokoh atau pelaku utama. Yang kedua, alur ganda, bila dalam cerita tersebut terdapat lebih dari satu alur. Selanjutnya, alur dari segi kualitas. Ada dua. Yang pertama, alur erat dan alur longgar. Alur erat ini bila hubungan peristiwa sangat padu dan kompak. Alur ini tidak memungkinkan pencabangan cerita. Yang kedua, alur longgar, yaitu alur yang memungkinkan pencabangan cerita. Alur dari segi urutan pengisahan ada tiga macam, yaitu urutan kronologis atau progresif, bila pengarang menyusun ceritanya menurut urutan waktu kejadiannya atau menurut urutan waktu alamiah. Yang kedua, adanya urutan non-kronologis atau regresif, bila alur ceritanya bukan mulai dari awal peristiwa, tetapi dari akhir peristiwa. Yang ketiga, gabungan, yaitu jalinan peristiwa menggunakan alur progresif dan alur regresif. Nah, yang terakhir, alur dari segi tegangan. Yang pertama, alur menanjak. Alur menanjak ini, bila cerita dimulai dengan peristiwa biasa kemudian meningkat menjadi makin tegang. Yang kedua, alur menurun. Bila cerita dimulai dengan peristiwa yang paling tegang, kemudian mengendor dan diakhiri dengan peristiwa yang biasa saja. Yang terakhir, alur piramida. Puncak tegangan tidak terdapat pada akhir ataupun awal cerita, tetapi pada pertengahan cerita. Pendapat-pendapat yang telah diuraikan memberikan gambaran bahwa alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang diberikan oleh pengarang, sehingga cerita tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang berdasarkan sebab dan akibat. Unsur pembangunan roman yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Menurut Aminuddin, tokoh dan penokohan ini adalah peristiwa dalam karya fiksi, seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, selalu digambarkan oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Jadi maksudnya adalah tokoh ini orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Sedangkan kalau penokohan adalah perwatakan orang dalam karya naratif dan drama yang mencakupi pemberian sifat-sifat tertentu baik secara langsung melalui deskripsi maupun secara tidak langsung melalui kata-kata dan penampilan tokoh. Istilah penokohan ini lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Selanjutnya, unsur pembangun roman yang keempat adalah latar. Latar atau setting adalah landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang biasanya digunakan berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, dan lokasi-lokasi tertentu.
Kalau latar waktu berkaitan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah kapan biasanya dihubungkan dengan waktu faktual. Waktu faktual ini adalah waktu yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Penggolongan waktu dalam sebuah cerita dapat digolongkan menjadi 3, yaitu lampau, kini, dan akan. Lampau ini yang dapat berarti waktu yang telah lewat. Kalau kini dapat berarti sekarang atau sedang berlangsung. Dan akan dapat berarti nanti, besok, lusa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, latar sosial. Latar sosial ini menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, dan cara berpikir. Unsur pembangun roman yang terakhir adanya konflik. Konflik adalah percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam sastra diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita, rekaan, atau drama. Konflik dalam suatu cerita pasti bersumber pada kehidupan, sehingga pembaca dapat terlibat langsung secara emosional dengan apa yang terjadi dalam cerita. Pembaca bukan semata-mata sebagai penonton yang menyaksikan peristiwa demi peristiwa atau adegan demi adegan dalam cerita, melainkan dia pun dibangkitkan emosinya untuk kemudian dibawa kepada peristiwa yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan, konflik ini adalah ketegangan dalam cerita rekaan atau drama, pertentangan antara dua kekuatan yang seimbang di dalam cerita rekaan, menyiratkan aksi dan aksi balasan. Konflik dapat terjadi dalam diri tokoh, antara tokoh, satu dengan tokoh lain, dan antara tokoh dengan masyarakat atau lingkungan. Untuk ciri-ciri roman, yang pertama ini, roman bercerita tentang tokoh yang tidak nyata atau fiktif. Yang kedua, roman biasanya disusun secara runtut dan kompleks. Yang ketiga, roman ini menceritakan secara detail watak dari tokoh. Dan terakhir, roman bercerita dari awal kehidupan hingga akhir kehidupan tokoh. Untuk kesimpulan materi ini, roman adalah suatu jenis karya sastra yang merupakan bagian dari epik panjang. Dalam perkembangannya, roman menjadi suatu karya sastra yang sangat digemari, seperti yang dikemukakan oleh Rutkowski dan Reichman. Roman adalah suatu karya sastra yang disebut fiksi. Kata fiksi ini berarti sebuah karya hayalan atau rekaan. Dengan kaitannya, roman sebagai karya yang fiksi. Karena dari penjelasan di atas, roman ini masuk ke dalam genre prosa fiksi, yaitu jenis prosa baru. Selain itu, roman di Indonesia merupakan salah satu bentuk sastra yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dalam roman, para penulisnya meniupkan ruh perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, walaupun dengan bentuk yang samar-samar. Roman adalah cerita yang menceritakan kisah seorang tokoh secara mendetail dan menyeluruh dari lahir hingga akhir hayat penokoh. Roman ini adalah bentuk klasik dari cerpen. Biasanya penulisnya ini juga masih anonimus. Meskipun masuk ke dalam kategori sastra klasik, namun tidak menutup kemungkinan masih ditulis di zaman sekarang. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya selaku moderator mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan.